Selamat pagi semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama saya di Jetok Podcast episode ke-13 kali ini. Cepat juga sih kita. Hari ini kita datangan narasumber yang mungkin orang pernah lihat, tapi lebih sering lihat partnernya. Karena partnernya itu anaknya RI1 sama chef yang udah selebritas banget. Jadi welcome nih, hari ini Randy, CEO-nya sama co-foundernya Mangkoku. Apa kabar, bro? Kabar baik, Ko Joni. Sehat selalu. Thank you nih hari ini udah nyempetin hari ini waktunya untuk ngobrol-ngobrol. It's a pleasure, Ko. It's a pleasure. Yeah, it's a pleasure for us. Jadi mungkin seperti tadi yang gue bilang ya, artikel lu banyak juga sih sebenarnya sih. Gue tau lah artikel lu banyak lah di koran atau di mana. Cuman kebanyakan kan di Mangkoku kan yang keluar muka kayaknya 3 orang tadi ya, yang the celebrity chef and the RI1 punya anak lah, yang sekarang menjadi wali kota juga tuh. Mungkin lu bisa share sedikit tentang diri lu sendiri, Ren, dari mulai karirnya sampai sekarang, mungkin bisa share sedikit. Oke. First of all, thank you so much, Ko Joni and Jetok sudah inviting gue personally dan dari sisi Mangkoku on behalf of from the founders. Thank you banget. It's such a privilege for me, for us bisa ada di sini. Untuk perkenalan ya sebenarnya simple ya. Gue dulu tuh kuliah di Sydney ya. Jadi awal mula gue masuk dunia F&B itu sebenarnya kenalan gue tinggal sama orang tuanya Chef Arnold di sana. Kurang lebih sekitar 4 tahunan ya. 4 tahunan di situ. Di sana gue jujur gue kuliah sebenarnya nggak ada F&B sama sekali sih. Jadi gue kuliah tuh bachelor gue tuh commerce marketing. Terus gue lanjut master degree gue tuh business management, tapi gue fokusnya di operational sama sustainability. Nah, at that time di Australia juga ya, dia master. Di Australia, yep, di Australia semua. Nah, terus gue tinggal sama orang tuanya Arnold. Nah, di sana tuh dia lagi startup bikin kue-kuean, makanan gitu. Nah, karena gue baik deket sama keluarga, ya udah deh. Dan itu startnya lu nggak bisa bayangin deh, kok kita mulai itu dari garasi rumah, benar-benar literally garasi rumah. Jadi kita bikin kue-kue kecil kayak macaroons, terus kayak cake pastry gitu, kita startnya dari rumah. Nah di sana tuh mulai jatuh cinta sama dunia F&B. Dan orang-orang tuh bisa sekolah dengan equipment yang mahal-mahal, dengan peralatan yang mahal-mahal. Nah di situ tuh gue belajar benar-benar dari nol ya. Dunia F&B seperti gimana, operasional seperti gimana, terus cara manage operasionalnya dan lain-lain itu seperti gimana. Nah, gue belajar otodidak dari situ. Dunianya emang keras sih kalau F&B ya. Gue ya kalau misalkan piring pisau melayang tuh sebenarnya udah biasa lah di kitchen kita gitu. Jadi dari situ sih awal mula gue suka F&B. Terus gue ngerasa kayak calling gue bukan buat di Sydney nih. Nah pas gue selesai kuliah, gue balik langsung ke Indo gitu. Oh itu waktu bikin macaron itu sembari kuliah ya berarti, bro? Sembari kuliah, yes. Okay. Sembari kuliah. Jadi sambil kuliah, ya gue tinggal situ 4 tahun lah ya. Jadi enough things untuk gue pelajari lah ya dari mereka. Gitu. Nah gue balik ke Jakarta. Ya sebenarnya kerjanya serabutan juga sih. Gue pernah jual CCTV, gue pernah jual baju dan lain-lain. Nah sampai akhirnya gue diajakin teman-teman itu buka satu konsep makanan Joy yang ada di Senopati, terus Menteng, Surabaya, dan sekarang ada di Pik gitu. Itu awal mulanya start bener-bener sendiri ya F&B. Itu baru tuh ya, kayaknya belum terlalu lama ya Joy itu ya. Joy itu yang di Senopati udah almost 5 years kok actually, almost 5 years. Udah lumayan. Yang di Pik baru ya? Pik baru. I think less than udah baru 3-4 bulan. Baru 3-4 bulan. Iya. Ya. Gitu sih. Ya itu awal mula gue lah. Ya gitu lah tentang gue kok. Terus dari situ lu bisa merambah ke Mangkoku. Kalau berarti sama Chef Arno kan emang udah hopeng lah ya. Udah dari zaman kuliah dulu udah kenal sama saya, sekarang udah deket. Terus kok bisa bareng sama RI1 nih, anaknya RI1. Nah itu gimana? It's a funny story sih. Master Chef season 5 deh.
Nah itu ada nyokapnya Arnold lagi datang ke Jakarta dan gue temenin si Tantike ini apa namanya udah kayak orang tua gue sendiri lah sebenarnya. Dia nanya bikin apa gitu sama Arnold gitu. Oh dia bikin apa ya? Pengen bikin bumbu dapur, tapi kayak ribet banget deh, MOQ-nya lah, mesti masukin ke supermarket dan lain-lain lah, ya udah ribet deh. Terus gue mikir-mikir, makanan apa ya yang bisa di daily consumption, comfort food, terus yang bisa dimakan kayak setiap hari gitulah. Nah, which is pas itu gue baru kepikirannya rice bowl. Nah, baru deh gue ngomong sama Arnold, kita bikin ini rice bowl, si Arnold juga oke, gitu. Along the way, kita baru saat itu kita mikirin rice bowl kita mau jadi kayak apa ya, apakah cuma rice bowl yang hype-hypean kayak salted egg rice bowl lah, atau ya you can name it lah ya yang banyak gitu ya, banyak atau kita mau bikin rice bowl yang benar-benar ada apa ya, ada something different, something unique yang bisa kita jual dan kita tawarkan gitu. Nah pas itu kita mau bikin rice bowl yang dengan cita rasa lokal, ya buat kita pakai sambal-sambalan, kita mau pakai kayak sambal, kayak sekarang ada sambal korek, sambal dabu, sambal kluwek dan sebagainya. Nah, kita lagi pas itu gue inget banget gue lagi R&D di sambal-sambalan sama Arnold. Nah, tiba-tiba Mas Gibran call ngajakin ketemu. Ya udah deh, pas itu lagi jalan pulang, beneran literally lagi jalan pulang, lagi bawa sambal botolan itu, ya mampir ke kantor beliau. Ditanya, lagi ngerjain apa nih? Oh, lagi bikin ini mas, rice bowl. Mau ikutan nggak? Yuk, boleh gitu. Join deh kita bertiga. Terus setelah itu seminggu kemudian Mas Gibran nanya, no, coba nanya Kaisang mau ikut nggak dia? Ya udah kita tanya, Sang mau ikut nggak rice bowl? Yuk, join. Ya udah, akhirnya kita berempat join. Iya ikut, jadi ya gitulah cerita awal mulanya kita bikin mangkokku ini kok. Tapi itu hype banget sih. Waktu gue ingat waktu begitu buka itu sih gila sih. Itu lu ngantri kayak orang sinting, terus kayak buka antriannya parah, within few hours it's gone and all that, right? Tapi kalau kayak sekarang itu lu ngelihatnya gimana nih? Soalnya kan balik lagi tadi kayak cerita lu kan. There are so many rice bowl, right? Dan boleh dibilang mungkin mangkokku itu sebetulnya bukan yang pertama. Yang pertama itu kan ada satu brand dari Jepang lah yang ada di mana-mana. Yes. Tapi kan terus belakangan kan seperti yang lu bilang, yang model main variasi-variasi dengan cita rasa lokal pun juga mulai banyak. Itu gituan kan gampang ditiru ya. Banyak yang mulai ngambil. Betul. Nah ini lu sekarang lihatnya gimana deh bisnis ini? Oke, it's a very good question. Ini sebenarnya udah banyak yang nanya gue sih soal ini. Bagaimana kita bisa tetap sustain lah ya, compete with other competitors. Sebenarnya gue kita personally nggak pernah nganggap mereka sebagai competitors ya. Competitors is good. It's good in the artinya kita ngelihat dia ciptain satu yang bagus, kita compete untuk ciptakan satu yang lebih bagus lagi. Artinya competition it's good kok for us. Jadi kita saling sebagai karya anak bangsa, sebagai local brand, kita saling bersaing untuk menciptakan produk yang lebih bagus tuh bagus banget sih sebenarnya. Nah tapi sebenarnya kalau boleh mengedukasi ya sebenarnya. Betul. Jadi kita karena kan konsep juga. rice bowl itu juga baru belakangan ini belum terlalu. Kalau kita ngomong 10 tahun yang lalu, there is no. Ada lah, cuman brand satu itu doang lah. Ada brand nggak ada. Benar kok. Jadi ya plus yang kayak kau bilang sih. Jadi emang permainan rice bowl ini sekarang ini banyak banget sih. Apalagi semenjak kita di invest ya, terus kita announce di media, itu tuh langsung tuh gue tahu banget itu udah kayak menjamur sekarang rice bowl sekarang. Ada yang apa ya, ada yang Chinese versi Chinese banget lah, ada yang versi India lah, ada yang versi apa lagi lah, banyak. Itu teman-teman gue juga yang bikin ya. Itu yang bikin teman-teman gue juga. Investornya teman-teman gue juga itu. Iya, gue tahu lah. Gue ngobrol-ngobrol. Oh gitu. Jadi permainan rice bowl ini udah berubah juga ya. Jadi kayak dulu tuh terakhir ada James ya di situ ya, kayak yang lo
yang lo ajak ngobrol juga ya. Ya dari pas zaman si kopi kenangan di Invest tuh kan banyak banget kopi-kopi yang lain kan. Wah, namanya itu banyak banget gitu. Tapi ujung-ujungnya sih sebenarnya well, we know lah ya, quality always the winner gitu. Itu gue setuju. Quality of the Kemarin winner. Makanya juga ngomong hal yang sama sih. At the end of the day, lo boleh lah mau begini begitu, tapi at the end of the day tetap kan Linda nggak bisa bohong ya. Lo mau hype, lo mau marketing semua apa bagaimana juga, tapi Linda nggak bisa bohong gitu. Lo kalau makan enak ya orang balik lagi. Kalau makan nggak enak ya nggak balik lagi. Benar. Makanya kita tuh kita to be honest compare sama other competitors apple to apple, you can name it lah ya. Kita tuh paling nggak terlalu agresif untuk buka store. Store kita tuh nambahnya paling sebulan ya paling 2-3 gitu. Tapi kita benar-benar maintain quality of the service, quality of the food gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang kerja sama gue sekarang di sini dengerin ini boleh jadi saksi sih. Gue nggak pernah marah-marah kecuali kalau ada operasional yang kacau. Operasional yang kacau itu gue ngamuk gitu. Jadi benar-benar gue sampai sekarang itu kenapa ya kita sampai detik ini ya di DM Instagram kayak di email kayak atau di WhatsApp message bisnis kita tuh setiap hari ada orang yang nanyain franchise dong. Kita tuh nggak mau karena benar-benar kita mau jaga banget kualitas kita mau full operationalnya itu by us gitu. Jadi benar-benar kita jaga benar deh. Jadi jangan sampai kita ada quality yang salah atau quality yang jelek terus kita jualan ke customer gitu. Dan gue inget banget sih dulu tuh Arnold sempat nanya di awal-awal gitu, ini kalau restoran sepi gimana nih Ren? Terus gue inget banget, gue jawab, kalau sepi gue nggak takut Nol. Gue takutnya kalau customer bete, kecewa, dan dia nggak mau balik lagi beli makanan kita. Itu yang gue takutin. Itu sampai sekarang makanya gue bilang, service kita harus excellent sih. Quality kita harus excellent. No matter what, kita harus invest apapun, kita harus invest di quality. Terus, gue lihat juga kan kesibukan lu kan banyak banget ya. Lu udah punya Gioia, tadi lu sebut udah ada berapa cabang? 6 ya? 5-6. Ya, terus gue lihat juga lu punya bisnis IT rumah sakit ya, kalau gue nggak salah ya. Terus lu tenaga ahlinya Humkamnya di DPR juga. Padahal sekolahnya marketing sama e-commerce, sama business management, tapi jadi hukum. Terus lu ada Mangkokku, ya kan, CEO-nya operasional ya. You're taking the operational role, right? Terus lu juga ada di Garam juga ya sama Kevin ya, sama Kevin Susanto ya. Yes, Kevin Susanto ya. Kevin juga pernah kesini juga. Terus lu ada di Cita Rasa juga tuh. Nah lu, terus gue tahu lu juga doyan ke gym juga. Terus lu udah punya keluarga juga. Nah, lu gimana itu bagi waktunya? Terus lu apa gitu korelasinya dari Humkam, DPR gini gitu, IT rumah sakit apa gitu? Sebenarnya kalau boleh cerita sih ada alur ceritanya ya. Jadi tadi gue bilang tuh awal datang ke Balik Forgood kan gue kerja serabutan lah ya. Nah makanya tuh dulu tuh ada temen emang dia jago IT dan dia bikin develop IT untuk hospital gitu. Dia nanya, lu mau join gak nih? Pasif aja sebenarnya sih. Invest ini, oh yaudah boleh aja. Which is gue melihat marketnya untuk hospital kan healthcare itu kan lagi bagus ya, dan sampai kapanpun juga bagus, which is it's quite a good deal sih for me. Itu yang untuk HIS. Terus kalau untuk yang tenaga ahli sebenarnya gini ceritanya. Jadi ada om gua atau kalau boleh dibilang kayak bapak asuh gua lah ya. Dia tuh dulu sebelumnya pernah jadi staf khususnya Pak Yasona Lauli di Kumham. Nah kebetulan dia maju lagi di DPR tahun 2019 kemarin ya. Nah jadi pas pemilu itu tuh gue suka diajak jalan lah ke dapil-dapil dia gitu, dan menarik juga sih. Jadi sebenarnya gue belajar banyak ya dari bagaimana kita menyerap aspirasi, terus juga belajar bagaimana kita komunikasi yang baik seperti gimana, terus juga tackle isu, berikan solusi seperti gimana. Gue belajar banyak sih dari situ, dan gue cukup aktif lah pas itu ya. Ini jauh sebelum ada Mangkokku ya. Nah
Itu sekitar 2017 18-an deh, 18 kan Makau kan 2019 ya. Nah, jadi kebetulan menang, apa namanya, bos gua lah ngomongnya, menang, dia masuk DPR, terus ditawarin, mau nggak jadi tenaga ahli, pasif aja, nggak usah apa namanya, nggak usah aktif gimana, asal kasih ya nanti kalau ada kegiatan apa kasih masukan apa segala macam. Oh ya boleh juga gitu, boleh juga buat belajar. Gue orang suka coba hal baru kok, belajar gitulah ya, belajar ini why not gitu. Selama nggak mengganggu aktivitas rutin gua ya nggak apa-apa sih, gitu sih. Terus Tapi lo kalau sekarang masih garam aktif? Udah enggak ya? Udah enggak aktif ya? udah nggak aktif, udah nggak aktif. Terus kalau misalkan kayak garam kan itu franchise ya, udah ada tim manajemen sendiri, yang udah handle. Terus kalau di Gita Rasa sebenarnya gue sama itu James juga di Gita Rasa tuh by the way, James, Edward, terus ada kita di backup sama GoFood ya, GoFood tim. Nah jadi kita dulu tuh kalau boleh cerita tuh, kalau dari sisi Gita Rasa tuh gue personally pas masa itu kan lahir dari pandemi ya, ini startupnya di Gita Rasa. Dulu gue ngeliat kok ini F&B itu banyak struggle-nya nih pas masa pandemi gini. Kira-kira apa yang bisa kita bantu ya? Kita punya strategi, kita punya manpower untuk bisa kita hadapi pandemi. Apa yang bisa kita share ya untuk mereka? Jadi kita saling bantu lah. Nah, kita punya ide itu kita bawa ke GoFood. Kebetulan pas itu ada Pat, CEO-nya. Konsepnya apa sih? Di Gita Rasa itu konsepnya apa ya, Bro? Kalau boleh cerita sedikit. Konsepnya jadi kayak kita sebenarnya kayak dibilang inkubator lah ya, inkubator untuk F&B bisnis di Indonesia. Jadi siapapun yang mau join, kita join, kita mentoring, kita kalau misalkan bagus banget ya nanti kita bisa atur bantu untuk pendanaan lah gitu kok. Sama kayak ini ya, yang si Ari bikin ya, yang hebat sama Kaisang ya. Iya, tapi mereka kan itu ya, nggak khusus F&B ya, bisa dia ada IT kalau nggak salah ada IT. Ya pokoknya UMKM lah, tapi lah. Yes, kalau kita khusus F&B. Gitu. So in a way juga lo give back to the society lah ya, with Gita Rasa lah. Exactly, yeah. Yes, bro. Gitu sih. Terus gimana bagi waktunya, Bro? Orang-orang semua juga sama, Bro, 24 jam sehari, Bro. Yang jelas gue nggak kerja sendiri sih, itu yang penting ya. Kita sebenarnya tukang perintah-perintah aja lah kok, pengangguran banyak acara kita. Kita pengangguran banyak acara. Aduh, luar biasanya. Kita ya ada tim lah ya, tim kita, makanya kita tuh biasanya kayak misalnya di Mangkok tuh gue sampai detik ini tuh gue handpick sendiri sih, gue pilih sendiri tim-tim yang join di level HO ya. Jadi benar-benar gue selektif banget dan bisa ngerti value kita, ngerti visi misi kita. Jadi gue merasa tenang sih kalau ninggalin bukan ninggalin ya, tapi mempercayakan tanggung jawab dari sisi pekerjaan ke teman-teman di Mangkoko gitu. Jadi gue feel very safe. Karena penting ya. Jadi balik lagi juga, I think this is sharing a bit, right? Buat orang yang mau usaha dan segala macam itu penting sekali untuk punya tim yang benar-benar bisa bangun dan kuat ya. Kalau nggak lo setengah mati. Ya, pasti banget. Terus kalau kayak teman-teman yang dengar di sini yang pengen ikut di program Gita Rasa, gimana caranya, Bro? Jadi kita sebenarnya udah close sih sebenarnya batch ketiga nih. Jadi kita udah jalan 3 batch ya. Dan sebenarnya antusiasnya tuh luar biasa banget. Terakhir itu batch 3 tuh yang join di kita sekitar 2.700, hampir 2.800 UMKM. 2.800 UMKM across Indonesia ya. Jadi itu banyak banget sih, emang banyak banget. Terus lo terima semua itu atau lo select? Nantinya kita akan selektif. Kita curate sampai berapa 1.000, terus kita curate lagi 500, kita curate lagi sampai benar-benar yang top 30, kita benar-benar apalagi kita benar-benar filter banget ya, selektif. Karena nggak semua F&B ya ada juga sih yang agak sedikit aneh-aneh juga sih. Makanya kita benar-benar curate tuh. Nah, ini menarik ya. Lu kan ngebicara ke curation and all that, right?
Kalau lu boleh share sedikit view dari lu ya, for somebody yang masih muda tapi udah berkecimpung di dunia ini udah lumayan dalam ya, dengan GOE, dengan Mangkokku, dengan Digita Rasa, dengan Garam, terus bikin Macaroon, bahkan like when you were still in schooling days lah ya. Lu ngelihat di Indonesia sekarang F&B trend gimana ya? Kalau balik lagi tadi kan kita sempat ngobrol bahwa agak menjamur dan lain-lain gitu ya. Gue ngelihatnya juga banyak ntar yang nongol tapi nggak sustainable. Banyak yang masing-masing punya bisnis model yang berbeda. Ada yang masuk 100%, ada yang bantu 51%, whatever. Pokoknya macam-macam lah. Ada yang masuk dari pendanaan, ada yang tempatnya disediain semuanya, ada yang begini. Pokoknya you know lah. Ya, you know even better than me, right? All these businesses, right? Tapi what's your view on the Indonesian situation now ya, on the F&B ya? Apalagi lagi pandemi begini kan? Yes. Sebenarnya first of all, gue respect banget sama semua founders lah ya. Walaupun mereka baru banget kayak atau udah lama banget, gue respect banget sih. Mereka berani untuk keluar, untuk mencoba bisnis baru, dan mereka membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang tuh gue respect banget, gue appreciate banget motif mereka ya. Itu yang pertama. Dan gue bisa jelasin ini panjang lebar sih kok. Jadi view gue untuk F&B bisnis sekarang sebenarnya untuk beberapa yang baru itu gue sebenarnya ada 10 points nih. Ini agak panjang, nggak apa-apa ya gue ya? Nggak apa-apa. I can explain to you. Sebenarnya pertama tuh yang harus yang all the founders need to have itu kalau gue lihat ada 10 basic step ya, ada 10 basic step yang harus sebenarnya lu harus punya gitu. Yang pertama tuh lu mau bikin bisnis harus punya purpose, tujuannya dulu tuh apa sih? Gitu. Jadi jangan lu bikin bisnis gara-gara ngeliat kopi kenangan lagi bagus nih, bikin kopi yuk, bikin mangkokku yuk, bikin rice bowl yuk karena mangkokku lagi hype nih. Nah, kalau cuma modal hype sih gue nggak yakin bakal bisa berhasil ya. Kalau cuma modal purpose tujuan lu cuma hype doang gitu. Apa yang nyari cuan nih, ngikutin aja lah gitu, dan segala macam itu gue agak pesimis bakal sustain bisnisnya. Itu yang pertama. Jadi bisnis itu harus punya purpose, tujuannya itu apa gitu. Nah, terus yang kedua lu harus tahu nih kira-kira problems yang ada di masyarakat apa sih yang ditemuin. Kayak misalkan jual mobil susah nih, makanya ada OLX gitu. Nah, terus kalau misalkan pengen makan makanan Indonesia tapi susah nyari kualitas yang bagus, nah makanya ada Mangkokku, kita keluarin Mangkokku. Nah, jadi kita harus tahu nih problems yang di masyarakat tuh sebenarnya apa sih gitu. Jadi jangan kita asal cap-cip aja langsung bikin bisnis gitu. Nah, kalau kita udah punya purpose, kita udah tahu problem siapa, nah kita harus ada solusinya nih. Solusi yang harus kita tawarkan apa sih? Kenapa orang lebih memilih brand A dibanding brand B? Kenapa orang lebih memilih Mangkokku dibanding brand B dan C gitu? Nah, makanya kalau dari sisi Mangkokku kan kita ngeliat, problemnya orang mau nyari sambal, mau nyari makanan khas Indonesia di rice bowl tuh agak susah. Nah, makanya kita kasih solusi, loh ini loh Mangkokku punya semua solusi yang kalian butuhkan untuk makanan. Gitu. Terus yang keempat, mesti kalian cari tahu kompetitor saya apa nih, siapa aja. Di-list dulu kompetitornya. Jadi jangan asal kita bikin produk, kita bikin bikin ide, tapi kita nggak pelajari kompetitor siapa. Ya kalau simpelnya kita bikin SWOT analis lah ya. SWOT analisis ya, itu yang paling basic ya. Basically lah. Yes. Terus abis kita tahu kompetitor kita, ya kita coba cek R&D, produk kita tuh compare sama yang lain gimana sih. Terus juga kita mesti lihat pricing-nya gimana. Terus step yang keenam, pricing-nya kalau misalkan si toko sebelah harganya berapa, toko kita harganya berapa. Jadi jangan sampai kita compete sama orang dengan kualitas yang sama, dengan harga yang sama, tapi brand lain tuh lebih udah di depan gitu. Nah, kita mau nyari marketnya gimana gitu kan. Terus balik lagi ke-7 itu adalah market size. Jadi jangan sampai kita bikin bisnis, ini untuk F&B ya, jangan nyari bisnis untuk yang market size itu kecil. Gitu. Kenapa gue pengen buka Mangkokku? Karena market size-nya gede. Kayak misalkan, coba pikirnya 270 juta rakyat Indonesia yang makan nasi, ya majority lah ya pasti ya. Jadi gue kalau mau buka di Medan, mau buka di Sabang. Kecuali orang lagi keto diet, bro. Kalau
kita lagi lifting, mesti karbo dikit lah ya. Anyway, sorry. Go ahead. Gue setuju. Ya, jadi kita mesti nyari market size yang besar gitu. Ya nggak usah jauh-jauh lah, di Jakarta aja sekarang populasi kan kalau 12 juta, kalau malam 9 juta. Nah, sebuah populasi itu kan makan nasi semua. Majority lah ya, majority 99,99% makan nasi gitu. Nah, which is market size itu besar banget gitu. Nah, itu yang mesti kita pikirkan. Kalau ya mungkin ada yang lu mau coba market niche yang kayak misalkan healthy food lah, vegan lah, dan lain itu which is fine. Ada marketnya juga gitu, Nah, tapi kalau dari sisi gue melihat semakin besar market size-nya itu semakin bagus untuk kita masukin. Gitu. Terus yang selanjutnya ada R&D. Jadi lu harus cek dulu nih makanannya. Contohnya gini, kayak misalkan Mangkok ini punya beberapa varian. Ada yang 19. Kalau lu tahu harga kita 19.000 sampai 54.000. Itu ada meaningnya. Jadi kalau misalkan lu tanggal tua, ya lu makannya 19.000. Nah, kalau tanggal muda lu pesannya 54.000 gitu. Nah, jadi nggak semua orang bisa makan 54.000 dan banyak juga yang bisa makan 19.000 gitu. Nah, jadi lu mesti ada ngerti juga R&D dari sisi menunya juga harus di-adjust. Terus mesti ngerti juga menu telur atau menu yang paling rakyat banget itu ayam goreng lah ya. Ayam goreng. Ayam-ayaman. Nah, ayam goreng lah, bener ayam goreng lah. Itu yes, ayam goreng. Satu tahun itu rata-rata orang itu makan 14 kilo protein dari ayam. Itu makanan orang dunia juga ya, ayam goreng lah ya. Oh iya pasti. You cannot go wrong with fried chicken lah. Ya. Nah, tapi dari fried chicken itu lu coba R&D, fried chickennya digorengnya pakai apa? Tepung yang agak crispy kah? Tepung yang agak sedikit basah-basah kah? Oh, yang nomor satu kan kita udah tahu bro, ada 600 toko itu. Jagonya ayam, nomor satu itu. Nah, tapi kan nggak mau ngalahin dia susah lah bro. Iya. Nah, jadi kan sebenarnya kalau mau ayam goreng apapun sebenarnya kan digoreng pakai tepungnya apa sebenarnya ada marketnya juga kok ya. Jadi nggak semua orang makan ayam yang spicy, ada juga yang original. Nah, itu beda-beda. Nah, kita mesti kayak punya data itu semua tentang R&D itu. Jadi kita nggak salah untuk R&D. Terus yang ke-9 itu sebenarnya ada vision. Jadi lu punya bisnis itu jangan kita punya bisnis kan nggak mungkin cuma 3 bulan, 6 bulan terus tutup kan ya. Nah, lu harus punya vision. Lu 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan lu mau jadi apa nih bisnis gitu. Jadi nggak mungkin lu bikin bisnis yang cuma bertahan beberapa bulan doang dan itu kalau kayak misalkan dari Mangkokku investor nggak bakal mau bro. Gitu. Kabur semua kalau kita nggak punya vision gitu. Nah, terus yang terakhir sebenarnya ini yang paling dicoba untuk dihindari adalah exit plan. Jadi seandainya bisnis ini nggak jalan, exit plan lu apa? Apakah lu mau revamp, apakah lu mau pivot, atau kalau mau benar-benar sampai hibernate dulu nih, kayak misalnya dalam pandemi gini nih. Nah, itu mesti lu pikirin gitu. Dan gue melihat banyak founders atau bisnis itu nggak ngikutin step-step ini gitu. Jadi udah deh asal tembak doang. Kebanyakan ngikutin faktor hoki kali ya daripada being strategic planner gitu kok. Gitu sih kalau pandangan gue untuk dunia F&B sekarang ini. Gitu. Ini lu barusan sebenarnya kalau gue dengar lu cerita gini ya, that's like a F&B consulting project, man. Or somebody yang benar-benar beneran gitu kan, kayak somebody yang benar-benar mau itu, he has to be a consultant first for himself, right? Basically, right? Untuk yes. Nah, cuman gue nggak tahu ya. If you think about it kan, kadang-kadang untuk ngelakuin 10 step tadi aja tuh, that will take some time ya. Itu bukan cerita 1-2 hari lah. It's probably gonna be months lah, at least ya, beberapa bulan lah. Lu nggak, tapi banyak orang kan yang kadang-kadang ya udahlah coba aja dulu, tes aja dulu gitu kan. Jadi syukur nggak jadi ya udah gitu. Tahu-tahu bisa meleduk juga, banyak juga yang begitu sebenarnya. Nah, apalagi orang-orang zaman dulu ya, nggak ada lah yang go through that 10 steps of brandy thinking on how to build a F&B business. Nggak ada lah, gue yakin nggak ada sampai benar-benar lihat ini segala macam. But
um, kadang banyak orang yang pengen juga shortcut kan. Jadi benar-benar dia ngelihat udahlah coba aja gitu. Nah itu lu ngelihatnya gimana gitu kalau kayak gitu? Ya ada juga sih sebenarnya kayak gitu. Makanya dia harus nonton J-Talks dulu nih. Di sini banyak ilmunya ini. Gitu. Jadi sebenarnya ya makanya tadi gue bilang faktor luck itu dalam bisnis itu pasti ada sih kok. Kayak Mangkokku sebenarnya juga ada faktor luck juga lah. Kita bisa hype, kita bisa sustain. Tapi kalau Tapi kita terlalu ngandang, kalau lu lakuin 10 step itu lu basically minimizing your risk lah basically. Right? exactly ya. Jadi kan sebenarnya lu mau invest di bisnis karena bisnisnya hoki atau benar-benar foundersnya ngerti bisnisnya sih gitu kan. Nah, mana ada lu investor yang menjadikan benchmarknya itu sebagai hoki, itu nggak ada sama sekali. Ini statement lu penting banget ya buat yang dengerin di sini ya. Jadi I think kalau lu buka pakai duit diri lu sendiri, ya silakan aja lu mau main gut feel. Monggo lah, kan duit lu juga kan. Lu kena burn ya duit lu sendiri, nggak ada yang peduli. Tapi I think from your perspective, why it makes sense to go through that 10 steps? Satu, minimizing risk. Dua, you need to sell it to other people kan. Exactly. Lu kan mesti jual idenya ke orang lain kan. Dan when you sell that idea to other people, ya you need to have that thinking process yang benar-benar sound and executable and bisa ada long path ya. Benar ya? Betul. Nah, makanya gue jadikan benchmark itu sebagai kita database banget sih kalau dari sisi Mangkok sekarang ya. Jadi kita tuh collect data, kita analyze data sebaik mungkin, selengkap mungkin. Jadi untuk kita melangkah untuk ke depannya tuh kita nggak ngeraba-raba, nggak cap-cip gitu. Nggak jadi ya syukur gitu. Yang nggak bisa. Jadi lu tahu persis lah, misalnya makanan apa yang paling laku di daerah mana, jam berapa biasanya orang datang. Yang datang itu banyakkan cowok, cewek, pasangan, atau berempat, keluarga, atau apa. Lu tahu persis lah itu semua. Lu udah analisis. Yes. Jadi kita tahu semua. Bahkan kita mau buka di kota mana, titiknya di mana, kita tuh harus tahu semua. Spending orangnya berapa, dan lain-lain. Kita harus tahu semua. Gitu. Jadi jangan sampai kita salah step. Karena tanggung jawabnya besar kok. Kayak misalkan kita I don't know, you know lah ya, as a CEO point of view, kita tanggung jawab kepada yang kerja di tempat kita. Kalau misalnya kita gagal, yang lain juga pasti kan akan kena impact-nya gitu. Dan kita jangan sampai itu terjadi di tempat kita gitu. Ini interesting sih. I think kalau gue boleh ngomong, mungkin CEO zaman dulu banyak yang gut feel, tapi kalau CEO zaman sekarang lebih data driven. Yes. Gue bersyukur banget sih pandemi ini tuh justru gue work from home itu nggak bisa santai. Jadi ini belakang gue tuh udah kasur gue bisa tidur aja, tapi gue nggak bisa tidur kok. Jadi setiap hari mesti belajar. Banyak podcast yang belakang gue ada sofa bed bro, ini ditidurin sama doi gue. Iya, banyak podcast bagus, gue baca buku, gue dengerin YouTube, jadi gue untuk nambah ilmu lah ya, dan itu gue ngerasa dari pandemi ini gue coba untuk mengucap syukur terus lah ya, banyak ilmu-ilmu yang gue pelajari untuk bisa gue terapkan di tempat kita gitu. Sure. Nah, lu kan pernah ngelakuin bisnis usaha sendiri nih ya waktu lu cerita makro itu kan lu pakai modal sendiri lah. Terus lu juga sekarang basically kan main di bisnis yang investor masuk. Jadi lu main valuasi ya, kalau gue boleh ngomong ya. Tapi lu nggak main di franchise gitu kan. Tapi lu bisa kasih view sedikit nggak mungkin pro and cons on all this ya? Sebenarnya gue main tiga-tiganya kok, kan Garam itu franchise ya. Oh iya benar. Oke, sorry. Benar. Jadi secara pengalaman gue sih udah di ketiga-tiganya, which is itu gue bersyukur banget sih. Jadi gue bisa ngerasain 3 jenis bisnis, dari tradisional, konvensional bisnis F&B, terus franchise bisnis, sama sekarang yang valuation business base ya. Nah, sebenarnya kalau pro cons-nya itu sebenarnya kalau yang tradisional bisnis itu pro-nya itu kita benar-benar jaga kualitas banget gitu. Jadi kayak misalkan Joy itu kan conventional type of business ya. Jadi kita investor, maksudnya kita owner ngumpulin duit, bikin satu
gitu. Terus kita muterin terus gitu, muterin aja duitnya. Kalau misalnya ada duitnya cukup, baru kita buka satu tempat lagi. Sebenarnya itu untuk jaga kualitas itu bagus, untuk jaga kualitas, karena modal yang dikumpulkan kayak misalnya Joy itu kan gede banget ya. Jadi kita benar-benar jaga kualitasnya, jadi jangan sampai kita QC-nya bakal drop gitu, itu jangan sampai. Tapi quality-nya itu too slow. Artinya belum tentu 2 tahun kita buka satu gitu. Belum tentu. Jadi kayak misalkan ya traditional business ya, orang tua dulu kan ya tunggu 20 tahun baru bisa punya 20 store gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan franchise itu sebenarnya apa ya? Ini karena gue baru main juga, gue juga baru pelajari. Sebenarnya franchise itu sebenarnya lebih kurang sedikit mirip sama valuation bisnis, tapi dia punya banyak kepala, gitu. Punya banyak kepala, artinya kan ya franchisee lah ya. Franchisee, lo jual 70 store, ya udah 70 kepala gitu. Nah, pro-nya duitnya enak di depan kok. Lo jual, duitnya bayar di depan semua. Nah, itu enaknya. Tapi nggak enaknya, apa ya, banyak itu ya, banyak kepala, pasti banyak mulut, terus banyak komplain lah. Jadi lu banyak maunya juga. Iya, yang satu minta ini, yang satu minta itu. Walaupun kita punya SOP, kita punya set rules, tetap aja lah ya, namanya franchise, kita harus sebisa mungkin kita layani gitu. Gitu sih. Nah, kalau valuation bisnis kayak Mangkokku ini sebenarnya, I think pergerakannya cepat banget. Super cepat banget ya. Kayak di compare sama traditional bisnis tuh, kecepatan yang bisa mungkin 5-10 kali lebih cepat daripada traditional bisnis. Nah, tapi gua boleh bilang through bisnis F&B sebenarnya itu yang kalau bisa sih lu running sendiri, which is yang valuation bisnis gitu. Karena lu benar-benar harus A to Z, lu harus ngerti polanya seperti gimana. Operasionalnya lu mesti ngerti A to Z, lu mesti ngerti. Yang mana jadi yang valuation business? Yes. Karena lu running sendiri kan ya, lu jaga kualitasnya baik-baik, lu jaga QC-nya baik-baik, service-nya juga lu jaga, dan apa ya, benar-benar lu maintain the quality standarnya tuh to the max gitu. Jadi jangan sampai drop. Nah, sebenarnya kalau gue boleh jujur sih sebenarnya lebih pusing valuation bisnis kok. Karena apalagi kalau punya investor yang very detail lah ya. Lu every single data they need to know, they need us to know juga gitu. Yeah. Jadi nggak bisa lu asal aja gitu. I understand how you feel. Ya. Tapi bagus juga, banyak belajar. Gue syukuri juga sih banyak belajar. Jadi kita the more you are being challenged, lu tambah pintar lah. Karena begitu nggak tahu, nggak kan? Langsung jadi tahu. Iya, jadi harus tahu semua, harus belajar terus gitu. Dan itu sebenarnya gue dari ketiga bisnis ini sebenarnya gue kalau lu punya tahan banting, lu pengen belajar cepat, lu suka challenge, ya lu go to the valuation business ya, gitu. Nah, caranya gimana? Kalau mau main pintu masuknya gimana? Selain dari abis 10 step itu, terus dia gimana cara bisa dapetin channel ngomong sama orang-orang yang mau taruh duit sama dia? Sebenarnya gampang. Kemarin ini ada di Kita Rasa yang kita berdirikan kok. Kalian bisa masuk join di tempat kita. Cari-cari channel kayak begitulah ya, yang lebih ini. Langsung bisa ketemu sama orang-orang yang memang punya duit dan pengen main di bisnis inilah. Yes. Ada konsorsium kayak gitu. Ya, sebenarnya kalau mau dibilang lu nyari kayak venture capital atau nyari investor gitu, sekarang sebenarnya udah gampang banget lah ya. Tinggal lu mau jalan apa enggak gitu, apa lu masih males aja gitu. Kayak sebenarnya kayak misalnya Alpha di JWC yang investor kita, dia tuh suka buka event juga kan, lu kirim portfolio company profile, dia bisa ngeliatin. Terus juga kayak misalkan dulu ada search Sequoia juga dia suka buka lu mau kalau misalkan mau pitching atau apa, lu bisa. Dan banyak juga sih sekarang banyak venture capital yang suka open opportunity juga. Nah, sekarang tinggal kita aja, kita mau
mau rajin dikit keluar atau enggak sih sebenarnya. Nah kayak di gitar saja kita promosi kemana-mana, ayo join, dan buktinya ada 2.700 lebih orang join di kita gitu. Nah, I think the opportunity udah terbuka besar ya kok ya untuk kita bisa balik ke diri kita sendiri lah ya sebenarnya lo mau mengenal yes, di mana lo mau kerjain pasti ada jalan punya. Yes. Terus kalau lo kan tadi cerita tuh yang nomor 9 tadi ya, kalau gua nggak salah ya nomor 9 nih. Lo harus punya visi dari lo punya bisnis ya. Dan Mangkoko kan udah dapet investor nih. Berarti kan lu punya visi dong. Visi lu apa untuk Mangkoko sendiri? Mau dibawa kemana? Oke. Sebenarnya kalau dari sisi Mangkoko, we want to be the best number one rice bowl in the world. That's definitely for sure. Itu vision kita. Step-stepnya gimana? Itu long term itu ya. Tetap harus disupport sama short term kita lah ya. Nah, makanya gue bersyukur gue pernah ada di konvensional bisnis, soalnya bisa gue terapkan di sini juga. Karena tipe konvensional bisnis itu tuh yang menitik beratkan dan fokusnya tuh pada quality, gitu. Mereka nggak mungkin gini deh kok, gue kasih contoh. Lu pasti punya langganan restoran yang udah berpuluh-puluh tahun dan rasanya tetap sama. Dia nggak punya Instagram, dia nggak punya Facebook, apalagi YouTube, nggak pernah nonton J-Talks, tapi tetap eksis sampai sekarang gitu. Ada ya, ada yang evolve, ada yang itu juga. Lo juga tahu lah pastinya. Nah kayak gitu. Kenapa mereka tetap kalau datang itu dari ingkongnya, bapaknya sama anaknya lah, itu 3 generasinya kalau dan buka meja gede gitu makan. Iya. Nah kayak gitu kan mereka boro-boro mereka punya TikTok, punya YouTube kan ya. Nah tapi mereka tuh benar-benar fokus sama quality mereka. Ya. Kalau dulu tuh gua ada satu restoran yang kalau masak tuh pakai areng ya. Nah sampai dulu yang masak tuh engkongnya, terus ganti bapaknya, terus sekarang anaknya sekarang yang masak, dan tetap masih pakai areng sampai sekarang dan tetap rame gitu. Nah mereka benar-benar jaga kualitasnya, jaga Ada bro. Tuh, kalau bicara masak pakai areng, sampai sekarang di Surabaya masih ada bro. Banyak itu soto gubuk pojok itu pakai areng bro. Di depan. Iya. Sampai sekarang masih ada bro. Iya, yang kayak gitu tuh. Jadi kita mau benar-benar jaga kualitas kita sih dari sisi Mangkoko. Nah itu plan-plan kita lah ya. Nanti kedepannya juga kita pastinya dari sisi Mangkoko kita inovasi menu-menu baru. Terus juga kita ngelihat ada apa sih yang bisa kita collab. Kayak misalnya terakhir itu kita collab sama Kensler, terus kita collab sama Benih Baik, terus kita collab sama yang terakhir itu ada Tani Hub. Jadi kita serap beras dari petani lokal ya. Kita ambil, kita masukin ke Mangkoko. Jadi kita benar-benar support lokal farmers juga kok. Gitu. Jadi itu yang coba kita added value lah kepada diri kita dari sisi Mangkoko. Visinya kita mau kayak gitu. Sekarang ada berapa ya cabangnya? Sekarang kita baru 25 store doang. Umurnya berapa lama? Belum sampai 2 tahun. Luar biasa. Baru. Nggak gampang sih. Masih baby lah kok. Ya, oke lah. Udah not bad lah. Kalau udah bisa survive 1-2 tahun, udah mulai ketemu jati diri. Kalau itu masih di bawah setahun ya belum ketemu tuh jati dirinya. Tapi kalau udah minimal. Benar. Kita udah lumayan stable lah ya, udah lumayan stable, market juga lumayan stable, udah gampang bisa diterima. Oke, so gue ada pertanyaan lagi nih ya. Lu kan kalau boleh dibilang banyak orang yang ngelihat bisnis lu itu sekarang sebenarnya sangat diuntungkan. Nih, sorry nih ya, gue ngomong langsung pahit aja lah. Kenapa? Karena satu, mungkin mukanya siapa yang nggak tahu. Ya kan? Apalagi mukanya anak RI1. Dua-duanya lagi ada di situ gitu kan ya. Siapa yang nggak tahu? Buat lu itu, lu nggak perlu marketing juga, begitu lu buka toko juga wartawan bakal datang, right? Nah, untuk orang yang tidak seberuntung lu, gimana caranya untuk bisa survive dan fight? Gitu? Oke. Ini bagus banget sih pertanyaannya. Ini banyak banget yang nanya gua soal ini.
termasuk yang kalau misalnya dari Digita Rasa tuh pas gue lagi mentoring tuh suka nanya gini nih. Nah sebenarnya gini, it's an advantage for us, yes, definitely. Jadi public figure itu untuk kalau kata kasar kickstart-nya tuh jadi lu kenceng lah ya. Jadi kencang gitu. Jadi nggak perlu ada namanya apa ya marketing terlalu gede lah. Lu mau gembar-gembor gimana, marketing budget lu juga masih kecil. Itu nggak usah khawatir gitu. Tapi pertanyaannya apakah itu menjadi penentu bisnis lu bakal sustain apa enggak? I don't think so. Gitu. Karena lu kalau makan tuh makan ketampanan ownernya, kecantikan ownernya, atau makanannya sih, gitu. Pertanyaan gue, pasti lu kalau mau makan F&B, makan restoran apa, lu pasti makan makanannya, lu nggak peduli secantik apapun, seganteng apapun, ya lu, yang lu beli ya makanannya, gitu. Nah, in fact, faktanya itu banyak juga, kayak misalkan public figure, atau bahkan celebrity chef, atau bahkan master chef di dunia itu yang restoran itu bangkrut. Banyak banget. Karena emang nggak semudah kita menjual public figure itu, tapi kita mesti benar-benar mengerti bisnisnya, mesti running seperti gimana, jaga kualitas seperti gimana, operational management seperti gimana, manage people-nya juga lu mesti ngerti seperti gimana. Jadi jangan sampai lu punya gini, ada mindset orang lu pengen jadi big company atau great company. Kalau lu pengen jadi big company, it's easy. Lu buka cabangnya sebanyak-banyaknya. Buka aja, lu kayak misalnya Mangkokku ya buka 1 bulan sekali, lu buka aja 5 outlet dalam 1 bulan gitu. Tapi apakah itu menjadi benchmark lu menjadi great company? Kan enggak juga. Lu mau jadi great company? Ngomong ini gue jadi ingat buku ini nih bro. Wes, siap. Itu mantap. Iya. Jadi lu mau jadi great company, lu harus punya great people juga untuk support bisnis lu gitu. Jadi tadi yang balik lagi ke awal, lu jangan sampai bisnis itu jadi kayak faktor luck-nya lebih tinggi daripada faktor strateginya ya. Gitu. Jadi benar-benar lu bisnis yang great itu harus bisa disupport sama great people juga. Jadi manage great people, lu juga punya harus mindset yang luas gitu. Lu harus banyak belajar, banyak baca, dengerin YouTube Joni, itu dia mesti banyak belajar juga gitu. Itu sih yang paling penting ya. Sekarang gini, gitu ya. Lu kan pasti kan buka toko juga kan lagi pandemi ini kan lumayan pasti kena impact ya. Lu strategi marketingnya apa? Lu pakai promo kah, cashback kah, atau apa? Atau ada diskon gitu kan? Mungkin bisa share dulu, kasih tahu ke teman-teman kita yang dengerin di sini gitu. Apa nggak ada? Before, kalau ya. Jadi sebenarnya kalau lu cuma ngandelin public figure, lu nggak akan bisa sustain sih sebenarnya ya. Jadi benar-benar lu harus bisa jalan seirama. Jadi public figure berserta manajemen itu harus bisa saling support satu sama lain. Marketing lu, terus HR lu, dan lain-lain. Ada promosi atau apa nggak nih dari Mangkokku? Nah, kalau promosi ini, gue jujur, gue nggak terlalu gembar-gembar promo ya. Justru kalau lu compare kita, lu buka sekarang deh di aplikasi ijo-ijo itu, compare harga kita dengan harga competitors kita, itu kita tuh paling pelit sih sebenarnya ya. Diskon kita tuh cuma paling ya kita ngikutin aja lo, misalkan si ijo itu ada promo ini, udah kita ngikut aja, ada nggak ada ya udah kita bodo amat gitu. Jadi promo, karena gue percaya orang tuh beli makanan tuh karena emang dia suka makanannya. Gitu. Quality kita tuh quality speaks louder lah ya daripada promo gitu. Nah, gue belum punya exact number, tapi gue ya cukup yakin banget return customer kita tinggi banget. Jadi orang yang beli Mangkokku seminggu 2-3 kali itu banyak banget gitu. Karena mereka balik lagi untuk return jadi pembeli dari kita gitu. Nah makanya promo itu gue nggak terlalu pusing sih. Jadi balik sebenarnya kualitas dan rasa lah ya, yang benar-benar makanya kualitas dan rasa itu dibentuk dari tim yang kuat, operasional yang kuat, dan manajemen yang baik dan punya visi. Benar. Ya dari mulut ke mulut juga kan itu very powerful ya daripada lu marketing mahal-mahal di ads lah atau di segala macam gitu sih. Gua makan enak di mana gua kasih tahu orang juga pasti. Iya, jadi itu ya the true meaning of F&B business lah ya kalau gua boleh bilang gitu.
So, ini terakhir nih, pertanyaan pamungkas biasa nih dari kita lah ya. Ini teman-teman yang dengerin kita kan biasanya kan pasti kan pengen terinspirasi ya, basically sama inilah kita waktu dulu lah. Jadi kalau mereka yang pengen bisa ngikutin jejak lu gitu kan, jalan kayak lu sukses di usia muda gitu ya, itu mungkin lu bisa kasih tips-tips sedikit. Sebenarnya gue bilang sih ya lu nggak mau jadi diri gue lah, lu harus lebih baik daripada gue lah, karena dengan all the education, dengan semua podcast itu udah jadi sumber pengetahuan education untuk kita semua gitu. Nah, maksudnya gue cuma pengen kasih pesan ke teman-teman, jangan mudah menyerah lah ya, karena emang semua jenis usaha tuh lagi susah sekarang. Jadi kalau kita apalagi masuk sebagai founders ya, jangan lembek-lembek deh. Harus tahan banting dan terus belajar, terus inovasi, banyak nanya, dan yang terpenting sekarang sebisa mungkin lu coba cari partner, cari teman, cari kolaborasi, karena sekarang bukan zamannya sekarang lu jalan-jalan sendiri gitu. Lu harus cari kolaborasi dengan yang pihak-pihak yang bisa membantu lu untuk scale up juga gitu, upgrade juga. Jadi jangan sampai lu ada di level itu aja gitu. Itu sih. Jadi dengerin podcastnya Joni lah, itu udah sangat membantu banget. Gue jujur ya, gue dengerin yang pembicara ya itu berbobot semua lah ya, bukan kaleng-kaleng lah. Jadi it's good lah, J Talk ini juga bisa jadi sarana edukasi untuk kepada founders yang baru memulai bisnis atau yang udah punya bisnis tapi lagi struggle. Itu bisa menjadi kayak masukan yang sangat berguna banget sih menurut gue ya gitu. Ini kalau jadi kelas online ini $1,000 US ini kelas online-nya dari Randy. Anyway, bro, gue thank you banget. I think we are running out of time. Benar-benar nggak sangka sebentaran kita ngobrol-ngobrol aja udah hampir 1 jam ya. I think really appreciate your time today. Kapan-kapan kita makan bareng di Bangkokku sekaligus. Boleh banget. Kita training bareng. Kita dating bareng. Ditunggu nih tanggal deadlift barengnya, gue semangat ya, dulu, main 5 plat dulu lah. Ampun kok. Anyway, thank you so much ya. So you have a thank you so much. I'll catch up with you again. It's a pleasure for me. Thank you, Randy. So thank you so much ya, Tok. Dengerin hari ini, thank you so much. Tadi udah dapat sharingan dari Randy, masih muda, penuh dengan semangat, energi. Banyak idenya lah ya, dan tadi udah kasih tuh 10 step Randy's way to become a proper F&B founder ya. Jangan kaleng-kaleng lah lu main sembarangan bikin gitu, tapi basically ada proper jalannya. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman di episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share kanal kita di YouTube, Anchor, dan juga di Spotify. Thank you so much, sampai ketemu. Bye-bye. Thank you so much, guys.